Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hafidz Abadi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah serta teman-teman sekalian kelas HKIC yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Lebih keduanya, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan, nama saya Silvi Akila, NIM 1119112. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad deposit atau akad wadiah. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Hafidz Abadi MHI. Langsung saja kita simak penjelasan yang akan saya paparkan. Pengertian al-wadiah. Secara etimologi, wadiah ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, wadiah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali antara lain. Yang pertama adalah menurut Malikiyah, bahwa wadiah memiliki arti ibarat pemindahan, pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan. Kemudian yang kedua menurut Hanafiyah, bahwa wadiah ialah ibarat seseorang menyempurnakan harta benda orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilelah. Kemudian, menurut Syafi'iyah, yang dimaksud wadiah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Yang terakhir adalah menurut Hanabilah, wadiah diartikan dengan titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas atau tabaruk. Yang selanjutnya adalah pengertian wadiah secara harfiah. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Kemudian dari beberapa definisi dan paparan ahli tentang wadiah ini dapat didefinisikan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa wadiah adalah suatu titipan murni yang disertakan oleh pemilik titipan kepada orang yang dipercayai untuk menjaga titipan tersebut agar terhindar dari kehilangan, kemusnahan, atau kecurian. Selanjutnya adalah dalil akad wadiah. Dalil akad wadiah ini pertama terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kalian bisa cek ayatnya di atas, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Kemudian yang kedua yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya adalah rukun wadiah. Rukun wadiah ini ada 3. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua, barang titipan. Dan yang terakhir adalah sihot, ijab, dan qabul. Selanjutnya adalah ada syarat-syarat wadiah. Syarat-syarat wadiah yang pertama adalah orang yang berakad. Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad ini mempunyai syarat hendaklah orang yang sehat atau tidak gila. Kemudian yang kedua adalah barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan disyariatkan harus benda yang bisa disimpan. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mensyariatkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dapat dipandang sebagai mal walaupun najis. Kemudian yang terakhir adalah sihot atau akad. Syarat sihot yaitu kedua belah pihak melakukan akad, yaitu orang yang dititipkan atau orang yang menitipkan yaitu mudi dan orang yang diberi titipan atau wadi. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi akad wadiah. Konsekuensi akad wadiah ini ada 3. Yang pertama adalah status akad. Status akad wadiah adalah jaiz dari kedua belah pihak, baik mudi maupun wadi. Mudi memiliki kebebasan untuk membatalkan akad wadiah dengan menarik kembali barang yang sudah dititipkan sewaktu-waktu secara sepihak. Sedangkan pihak wadi juga memiliki kewenangan untuk membatalkan akad wadiah dengan mengembalikan barang titipan secara sepihak. Kemudian yang kedua ada otoritas wadi. Ulama fikih sepakat bahwa otoritas wadi bersifat amanah, bukan daman atau ganti rugi, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi. Kemudian yang terakhir adalah perselisihan. Ketika terjadi perselisihan antara wadi dan madi dalam masalah pengembalian atau rod, maka klaim wadi dibenarkan secara hukum dengan sumpahnya, sebab wadi membawa barang atas dasar kepercayaan dan kepentingan mudi. Oke, yang terakhir adalah referensi. Saya mengambil semua referensi dari keterangan atau dari penjelasan yang telah saya jelaskan di atas, dari referensi buku yang saya cantumkan berikut. Silakan bisa dipahami, silakan bisa dibaca sendiri, dan jangan lupa dicek ya, oke? Kemudian ini yang terakhir dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kehilafan dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.